Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan UMKM di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Samuel Sandi, Ya, yang kedua ada Friska Monika Sari, yang ketiga ada Faisal Kresnadi, yang keempat ada Steve Febrian Chandra, yang kelima ada saya sendiri Wirataya Sakancana. Lanjut, di sini ada slide 1 sama slide 2. Faisal akan membahas tentang pengertian UMKM secara basic sama pengertian UMKM menurut para ahli. Samuel dipersilahkan. Pertama, pengertian UMKM. UMKM adalah usaha yang produktif atau usaha yang menghasilkan atau mendatangkan keuntungan dalam jumlah yang besar dan banyak yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha, dan usaha tersebut dapat memenuhi sebagai usaha mikro atau usaha yang kecil. Oke, next. Lalu sini ada pengertian UMKM menurut para ahli. Yang pertama ada Rujito. Menurut Rujito, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Yang kedua ada Ina Primiana. Menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu pada industri, manufaktur, agribisnis, serta SDM atau sumber daya manusia. Maksud dari kata motor di sini yaitu sebuah alat yang menggerakkan berbagai macam pembangunan yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Muhammad Kuartono. Menurut Muhammad Kuartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Oke, terima kasih kepada saudara Faisal sudah menjelaskan tentang pengertian UMKM sama pengertian UMKM menurut para ahli. Terima kasih. Lanjut, di sini ada slide 4 sama slide 5. Saudara Samuel akan menjelaskan tentang apa aja sih ciri-ciri dari bisnis UMKM itu. Kepada saudara Samuel dipersilahkan. ciri-ciri bisnis UMKM itu ada jenis barang tidak tetap dan bisa berganti-ganti tiap waktu. Yang kedua itu ada tempat usaha yang dimiliki bisa berpindah sesuai dengan kebutuhannya. Next. Yang ketiga ada SDM yang dipekerjakan belum memiliki kualifikasi sebagai wirausaha yang sempurna. Yang keempat, pelaku UMKM mayoritas tidak memiliki akses ke perbankan, melainkan ke lembaga keuangan non-bank. Baik, dari slide 4 sama slide 5 sudah dipaparkan oleh saudara Samuel apa aja sih dari ciri-ciri bisnis UMKM. Kepada saudara Samuel, terima kasih. Lanjut, di sini ada slide 6 sampai slide 12. Saya akan membahas tentang ada 3 jenis dari UMKM. Yang pertama adalah UMKM usaha mikro. Pengertiannya, usaha rumahan yang dijalankan oleh individu atau rumah tangga. Omsetnya itu per tahunnya bisa mencapai 300 juta. Dan pelakunya usaha mikro itu tidak bisa menjalankan usaha sendiri. Pasti akan dibantu oleh yang terdekatnya. Jika menggunakan karyawan, maka jumlahnya pun pasti tidak lebih dari 5 orang. Ada alasan kenapa usaha mikro itu tidak dapat memiliki karyawan lebih dari 5 orang, karena alasannya yaitu dari omsetnya itu sendiri. Karena usaha mikro itu 300 juta pun juga tidak, kadang 300 juta ya, kadang juga lebih kadang juga turun downgrade banget. Nah, itu yang memungkinkan kalau usaha mikro itu tidak bisa mempunyai karyawan lebih dari 5 orang. Ya bisalah kalau nggak satu, kalau nggak dua karyawan.
Kenapa nggak bisa lebih dari 5 orang? Karena takut tidak kesedot lah, bahasanya takut kesedot omsetnya itu sama bayar gaji karyawan. Jadi dia tidak punya hasil apa, pendapatan lagi untuk balik modal. Yang namanya punya usaha itu kan harus balik modal ya, nggak mungkin semua labanya itu atau pendapatannya itu habis buat gaji karyawan. Oleh karena itu karyawan itu tidak bisa lebih dari 5 orang seperti itu. Dan usaha mikro itu bisa dijalankan oleh individu karena modalnya tuh tidak cukup terlalu besar ya dibanding UMKM lainnya. Tapi bisa juga dijalankan oleh bareng gitu loh sama teman dekatnya. Nah, ini contoh dari UMKM usaha mikro. Yang pertama ada warung kelontong. Warung kelontong itu warung-warung yang ada di sekitar rumah kalian, yang kalau kalian kepepet itu kalian pergi aja ke warung, itu nanti ada kebutuhan kalian di sana. Terus yang kedua ada usaha pangkas rambut, yang tiga ada pedagang kuliner. Nah, dari ketiga usaha ini mereka bisa sebenarnya sebenarnya tuh mereka bisa menjalankan usahanya sendiri. Cuman mungkin emang rata-rata seperti warung kelontong itu kan nggak bisa ya namanya sendiri, pasti ada bantuan dengan rekan keluarganya ataupun dengan siapapun lah, pokoknya ada bantuan. Jadi ya seperti itu. Terus usaha pangkas rambut juga, pedagang kuliner pun kadang bisa gitu loh untuk hanya sendiri, seperti kayak mie tek-tek yang suka keliling-keliling di komplek kalian. Nah itu dia sebenarnya kan sendiri gitu loh, untuk dari masaknya, untuk apanya, pokoknya segalanya lah pasti dilakuin sendiri. Tapi bisa juga minta bantuan teman terdekatnya untuk bantuin gitu. Yang kedua ada UMKM usaha kecil. Bisnis ini lakukannya perorangan yang memang memiliki modal cukup besar. Tapi namun ada juga usaha kecil ini yang dioperasikan oleh badan usaha yang berisi sejumlah orang dan omsetnya itu per tahun bisa mencapai 2 miliar. Nah, ada kenapa sih ya kalian tuh nggak bisa yang namanya mematokkan, kayak misalkan UMKM usaha kecil ini dia punya omset ternyata lebih kecil dari UMKM usaha mikro, padahal kan jelas-jelas tingkat usahanya lebih tinggi. Nah itu sebenarnya kalian nggak bisa tuh matokin seperti itu. Kalian harus tahu dulu nih jenis UMKM apa nih. Kalau misalkan UMKM usaha kecil itu kan memiliki modal yang cukup besar. Nah sedangkan contoh jenis UMKM usaha kecil itu kadang tidak bisa yang namanya selalu konsumen datang, justru kadang usaha mikro lah yang sering didatangin oleh konsumen. Jadi yang namanya omset itu tergantung dari konsumen juga. Nggak nggak sama sekali tidak tergantung apa jenis usaha Anda. Nah ini contoh dari UMKM usaha kecil. Yang pertama ada bengkel motor, usaha fotokopi, minimarket, catering. Nah ini merupakan UMKM usaha kecil. Nah, contohnya catering nih. Kalau misalkan catering itu kalau lagi dahsyat-dahsyatnya itu paling pas lagi acara nikahan ya. Nah, itu pun banyak tuh menggunakan catering. Nah, disitulah pasarnya dia. Tapi kalau misalkan nggak ada pernikahan, nah itu sama aja mereka nggak dapat omset kan. Nah, seperti itu. Justru kadang UMKM usaha mikro lah yang lebih terkadang unggul dibanding UMKM usaha kecil. Minimarket juga, usaha fotokopi juga lebih sebenarnya lebih masuk akal sih, karena dia memiliki laba yang tinggi karena dia hanya menjual seperti kayak kertas HVS, terus hal-hal yang terbilang murah, tapi banyak banget pelanggan-pelanggan yang sering datang untuk keperluan entah itu ke perkantoran ataupun pekerjaan sekolah. Jadi sangat logis bahwa usaha fotokopi itu masuk ke dalam UMKM usaha kecil. Yang ketiga, yang jenis paling tinggi atau tingkatan paling tinggi adalah UMKM usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan UMKM yang memiliki omset tertinggi di antara UMKM lainnya. Usaha ini dapat tahunan sekitar 500 sampai 1 juta 1 miliar. Nah, kalau tadi kan per tahunnya itu lebih tinggian UMKM usaha kecil kan dibanding UMKM usaha menengah, dan itu tadi alasannya ya, yaitu konsumen sendiri lah ya. Pokoknya yang konsumen lah yang mengatur, yang membolak-balikan omsetnya dari ketiga jenis UMKM ini. Jadi nggak bisa kalian, sekali lagi kalian tuh nggak bisa motokin kayak misalkan contoh dari UMKM usaha menengah nih, restoran. Kok restoran kan UMKM usaha menengah, itu kok pendapatannya lebih kecil dari UMKM usaha kecil? Itu nggak bisa, itu tergantung dari konsumen juga. Kadang kan nggak setiap hari restoran tuh penuh kan. Nah, di sini juga ciri-ciri usaha menengah itu bisa terlihat dari segi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Kan gak mungkin kalau misalkan
orang ada bekerja di restoran terus bidang pengelola keuangan tapi dia malah jurusannya maaf sorry lulusan cuman SMA, itu nggak mungkin, pasti ada lulusan sarjananya untuk di bidang pengelola keuangan ya, beda sama pengelolaan kayak writers ataupun yang menyajikan makanan kepada anda, itu bisa lulusan SMA itu bisa, tapi kalau dalam bidang pengelola keuangan itu nggak bisa. Terus yang ke contoh dari UMKM Semarang itu ada makanan kemasan, pabrik pembuat roti, toko bangunan, serta restoran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari tiga jenis UMKM. Yang selanjutnya, slide 13, yaitu peran dan fungsi UMKM dalam ekonomi yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Friska. Silakan Friska. Ya, di sini ada peran dan fungsi UMKM dalam ekonomi. Yang pertama itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Di sini UMKM memiliki syarat yang lebih ringan, berbeda halnya dengan perusahaan besar lainnya yang memiliki syarat yang cukup ketat. Sehingga bisa dilamar oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang rendah hingga tanpa kualifikasi yang spesifik. Contohnya itu ada kuliner, otomotif, kerajinan tangan, fashion, dan masih banyak lainnya. Sehingga jenis usaha ini menjadi kesempatan yang berharga bagi mereka karena mampu memberikan jalannya mendapatkan penghasilan tanpa meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya. Yang kedua itu ada kondisi ekonomi yang lebih merata. Yang kedua ini di mana walaupun dengan judulnya yang UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, tapi bagi masyarakat pedesaan ini sangat membantu. Karena memudahkan mereka dalam mengakses produk dalam jarak yang dekat, tanpa harus pergi jauh-jauh keluar kota untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Yang ketiga ada meningkatkan devisa negara. Di sini devisa menjadi salah satu faktor yang bisa menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Hadirnya UMKM yang terkelola dengan baik secara tidak langsung bisa turut menumbuhkan devisa negara. Contohnya kita dapat melihat dari data pada tahun 2020 yang saya sharing gitu, di mana UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun. Nah, yang keempat ada juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini hampir sama sih sama yang kayak kedua tadi, sangat membantu adanya UMKM. Kebutuhan hidup masyarakat bisa lebih mudah dipenuhi secara akurat. Semakin menyebarnya UMKM bisa memudahkan menjangkau biasanya barang yang diproduksi sesuai dengan prediksi pasaran dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ada memacu ekonomi di masa krisis. Telah terbukti di tahun 1997 saat krisis moneter terjadi, berhasil diatasi dengan sektor UMKM yang terus berkembang. Sehingga saat itu masyarakat masih bisa menemukan kebutuhan primernya meski sedang dalam kondisi krisis yang moneter. Begitu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, penjelasannya bagus banget nih Friska ya tentang peran dan fungsi UMKM dalam ekonomi. Terima kasih kepada Friska sudah memaparkan argumentasinya tentang tajuk ini. Lanjut, di sini ada slide 14 yaitu tantangan yang dihadapi UMKM. Ini topik yang sangat bagus, sangat highlight ya mestinya, karena judul dari PPT kami ya tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia, dan kebetulan akan dipaparkan oleh rekan saya Steve. Silakan Steve. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi UMKM. Yang pertama ada rekrut karyawan bertalenta, yang kedua modal bisnis, yang ketiga pelanggan, dan yang terakhir strategi bisnis. Next. Yang pertama yaitu rekrut karyawan bertalenta. Hal ini menjadi tantangan terbesar dari tantangan lainnya, mengingat UMKM membutuhkan banyak sumber daya, sementara jika merekrut anggota baru,
yang minim kualifikasi juga bukan solusi. Bukannya untuk memudahkan, justru menyulitkan mengingat proses mengajar dan pengenalan yang memakan banyak waktu dan bisa saja uang yang digunakan itu cukup besar. Next. Yang kedua yaitu modal bisnis. Kesulitan mendapatkan modal seringkali dialami oleh para pebisnis. Tak jarang untuk mendapatkan pinjaman saja banyak hambatan yang harus dihadapi. Jika tidak mendapat solusi, bisnis UMKM yang dijalankan sulit berkembang dan bersaing dengan kompetitor. Tidak adanya pengelolaan dan laporan keuangan yang tepat menjadi salah satu alasan yang ditemui. Hal ini membuat UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank atau instansi lainnya yang memberikan secara kredit. Oleh karena itu, jika Anda termasuk pelaku bisnis kecil dan menengah, mulailah membuat catatan keuangan yang terstruktur. Next. Yang ketiga yaitu pelanggan. Tantangan bisnis UMKM selanjutnya yaitu mendapatkan pelanggan. Pada dasarnya, hal ini merupakan faktor universal karena tidak hanya dialami oleh UMKM, melainkan perusahaan besar sekalipun. Tentunya, mengalami tantangan kesulitan mendapatkan pelanggan. Perlu usaha yang keras dan strategi yang tepat untuk menarik minat pelanggan. Kurang inovasi dengan berdiam saja tidak akan membuat pelanggan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, pastikan kita melakukan usaha keras dan strategi yang cocok sesuai target pasar yang kita pilih. Selanjutnya. Yang terakhir yaitu tantangan yang dihadapi UMKM, strategi bisnis. Tidak hanya untuk perusahaan besar, UMKM pun memikirkan strategi bisnisnya. Anda harus memikirkan strategi seperti apa yang cocok dalam memasarkan produk dari UMKM yang bersangkutan. Jika strategi yang diterapkan berhasil dan kreatif besar, memungkinkan bisa membantu memajukan jalan dari bisnis UMKM itu sendiri. Oke, dari pemaparan dari saudara Steve sudah jelas banget ya. Tadi ada 4 tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia, yaitu rekrut karyawan bertalenta, modal bisnis, pelanggan, strategi bisnis. Jadi udah dijelaskan oleh rekan saya Steve. Terima kasih Steve sudah menjelaskan dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.